Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ustadz Dwi Condro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Baik, eh, ini kebetulan pesertanya baru ada dua Ustadz, Pak Dirga dan Ibu Sindu. Namun karena sudah jam 8 malam, mungkin kita mulai saja ya untuk di awal sambil menunggu, gitu ya. Sebelumnya saya sapa dulu Pak Dirga. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirga. Suaranya sudah terbuka tapi ini nih belum menyapa. Baik. Atau mungkin Pak Ibu Sindu. Selamat malam Ibu Sindu. Malam, Pak. Apa kabar Bu? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, baik kita mulai saja ya, Bapak Ibu semua. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat malam Ustadz Dwi Condro dan juga peserta dari kelas online di sesi minggu kedua, Pak Dirga dan juga Ibu Sindu. Malam ini kita akan mempelajari atau menindaklanjuti dari sesi yang Bapak Ibu sudah ikuti kelas lewat video, yaitu materi tentang hukum syirkah dan juga hukum murabahah. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah mengerjakan pretest untuk di minggu kedua ya, yaitu terkait dengan materi hukum syirkah dan juga hukum murabahah. Nah, perlu saya informasikan juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah melakukan pretest dan posttest untuk minggu pertama, yaitu untuk kelas muamalah dasar, lalu juga kelas apa namanya dan 3 materi sebelumnya ya, itu kebetulan nilainya jadi meningkat begitu ya. Alhamdulillah yang kemarin rata-rata secara keseluruhan ya, dari 3 materi tersebut itu pada saat pretest itu nilai rata-ratanya tuh 66 secara total keseluruhan. Nah, alhamdulillah setelah ikut kelas live Zoom dengan Ustadz Dwi Condro hari Minggu lalu, hari Ahad minggu lalu, pekan lalu, itu nilainya meningkat jadi 88. Nah, ini artinya ada peningkatan dari Bapak Ibu semua terkait dengan materi yang sudah dipelajari dan juga disampaikan langsung untuk sesi tanya jawabnya. Nah, harapannya nanti di kelas di sesi kedua ini, minggu kedua ini yaitu tentang hukum syirkah dan juga hukum-hukum murabahah, Bapak Ibu semua nanti pada saat melakukan post test juga nanti akan ada peningkatan nilainya. Nah, ini sebenarnya tujuan dari kelas online ini, harapannya Bapak Ibu semua mendapatkan pemahaman terkait dengan hukum-hukum dalam muamalah dasar seperti itu. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa yang akan disampaikan malam ini oleh Ustadz Dwi Condro terkait juga dengan tanya jawab dari para peserta, hukum syirkah dan hukum murabah ini sangat penting terkait dengan nanti ketika Bapak Ibu semua dalam menjalankan bisnisnya, itu pada satu titik membutuhkan modal seperti itu. Nah, modal itu biasanya ada berbagai sumber ya, ada yang sumber dari diri sendiri, ada yang sumber dari aset pribadi, dan juga bahkan dari eksternal dari luar. Nah, kalau dari eksternal itu nanti akan ada beberapa alternatif. Salah satunya adalah dari para pemodal atau pemilik modal. Itu biasanya kami merekomendasikan untuk akad syirkah atau mudharabah. Atau mungkin kalau dari lembaga keuangan. Nah, kalau lembaga keuangan biasanya untuk akad jual beli terkait dengan aset yang dibutuhkan untuk bisnis itu pakai akadnya murabahah. Nah,
artinya materi yang teman-teman sudah, Bapak Ibu sudah pelajari di video itu mudah-mudahan memberikan wawasan ya terkait dengan ketika nanti Bapak Ibu semua dalam bisnis membutuhkan permodalan. Nah, malam ini kami akan memberikan peluang bagi Bapak Ibu semua untuk bisa menanyakan secara langsung kira-kira kasus-kasus atau studi kasus apa yang berkaitan dengan bisnis Bapak Ibu semua, begitu. Dan juga tentunya sesuai dengan apa schedule sebelumnya, bahwa kita juga akan membahas soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di soal-soal pretest seperti itu. Baik, nah sebelum kita bahas soal-soal, mungkin saya tanyakan dulu kepada Bapak Ibu semua, apakah ada pertanyaan terkait dengan hukum-hukum syirkah dan juga hukum murabahah yang berkaitan dengan bisnis masing-masing? Mungkin dari yang pertama tadi masuk, Pak Dirga, apakah sudah bisa langsung komunikasi, Pak? Oke, atau mungkin Ibu Sindu? Nah, Ibu Sindu mungkin ada pertanyaan, Bu? Belum ada, Pak. Belum ada? Iya. Eh, Kalau kemarin terkait dengan diskusi dengan Bapak ya Bu ya, mungkin ada beberapa kaitannya dengan bisnis pribadi. Nanti monggo kalau misalnya nanti baru ada pertanyaan, nanti langsung ditanyakan saja di sini, di chat boleh, atau langsung di via verbal juga boleh. Nah, mungkin dari Pak Hendri. Selamat malam Pak Hendri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya, mohon izin tadi kita mulai Pak ya, mulai duluan tadi. Iya. Pak Hendri, kira-kira ada pertanyaan tidak Pak terkait dengan materi yang sudah dilihat di video kemarin Pak? Hukum syirkah dan juga hukum murabahah. Kebetulan ini saya sudah ikut 2 kali yang masalah yang ini ya, yang dasar ini. Jadi alhamdulillah sih sudah jelas dan sebetulnya sudah diterapkan juga di usaha. Oh baik. Nah, Usahanya jadi apa Pak? saya sebelumnya ada rental dan kebetulan saya juga sama kayak Bapak dulu di bidang finance ya. Tapi sekarang kan Oh iya. terpaksa. Oh gitu, baik. Iya. Berarti sekarang ini Pak ya, eh, persewaan ini, Ya kendaraan. dulu kan ada saya kendaraan segala macam, tapi kan karena muamalahnya nggak ketemu, akhirnya tahun lalu itu ditinggal semua tuh Pak, di close. Perusahaannya juga Oke. menonaktifkan dulu gitu. Dan kebetulan Hmm. kan salah satu saya pemegang sahamnya saya sama teman nih. Kebetulan yang satu teman itu non Muslim, jadi dia yang tetap melanjutkan, saya mengundurkan diri. Oh begitu. Wah, jadi benar-benar hijrah Pak ya, ditinggal semua Pak ya, yang ribawi ya Pak ya. Luar biasa, Masya Allah. Baik. Nah, Pak Hendri, ada nggak pertanyaan Pak terkait dengan eh, mungkin dengan materi atau dengan kondisi bisnis sekarang gitu? Mumpung ada Ustadz Dwi Condro di sini, bisa langsung menyampaikan Pak. Kalau itu sih, kalau pertanyaan sudah terjawab ya sebelum-sebelumnya ya mengenai materi ini. Makanya saya Hmm. bisa mengatakan itu karena sudah terjawab gitu loh. Oke, baik. Jadi untuk saat ini belum ada Pak ya? Belum, soalnya ini saya udah 2 kali nih ikut sama Ustadz Dwi Condro yang dasar ini. Oh begitu, Masya Hmm. Allah. Baik. Berarti nanti untuk kelas lanjutan, insya Allah bisa ikut ya Pak ya. Nanti di akhir sesi nanti saya akan informasikan terkait dengan kelas lanjutannya. Gitu. Insya Baik, ya terima kasih Pak Hendri. Nah, Ya, terima kasih Pak. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terkait dengan pertanyaan dari Ibu Febriska. Halo Bu Rizka, selamat malam Bu. Baik, Selamat malam, Pak. apa kabar Bu? Baik, Pak. Iya, Alhamdulillah. baik. Bu Rizka, ini ada pertanyaan untuk Ustadz Wicondro ya, Bu ya. Iya. Pertanyaannya, eh sebentar.
Baik, apakah bisa peralihan pihak atau penambahan pihak dalam syirkah murabahah? Jadi, maksudnya peralihan pihak, bagaimana nih, Bu? Mungkin bisa dijelaskan, Bu? Dalam bentuk sirkah apapun sih Pak, misalnya nih Oke. sudah terjadi akad sirkah nih 1 tahun, tetapi ketika di tengah jalan misalnya ada penambahan, ada penambahan pihak gitu, misalnya dari Oh, sirkah apapun sih, yang sirkah Adnan, sirkah apapun. oh Karena baik. kan itu yang terjadi di saya nih Pak, berjalannya waktu ternyata ada harus partner gitu ya untuk pelaku bisnis gitu, atau penambahan seperti ya itu seperti itu, penambahan pihak, atau Baik, ya itu Pak. Jadi misalnya di oke. tengah jalan akad sirkahnya misalnya 1 tahun, tapi ternyata pas di pertengahan harus ada tambahan gitu, itu boleh Oh nggak ya, sih Pak ada baik, penambahan seperti itu? baik, baik. Saya coba klarifikasi saja, Bu, ya. Ini maksudnya akad sirkah mudarabah ya, Bu, ya? Karena Ibu ditulis di sini murabahah. Oh, oh ya, maaf, punten, Iya, saya baik. mungkin nggak ngeh, salah ketik. Baik, kalau ya terima kasih Bu klarifikasinya. Baik, Ustadz Wicondro, ini kebetulan Ibu Rizka, eh, kebetulan Ibu usahanya yang saya tahu kan Ibu ini ya Bu ya, catering ya Bu ya. Betul Pak, Nah, yang ditanyakan apakah bisa peralihan pihak atau penambahan pihak dalam akad sirkah mudarabah atau sirkah apapun ya Bu ya tadi sampaikan ya. betul. Ketika sirkah tersebut sudah berjalan tapi belum selesai masa akad. Nah, itu pertanyaannya ya. Oke, baik, silakan Ustadz Wicondro Ya, untuk bisa menanggapi. terima kasih Bu Rizka. Tadi sudah dikoreksi, jadi tidak ada sirkah murabahah ya. Murabahah itu jual beli, bukan sirkah. Jadi kalau sirkah itu mudorobah. Nah, pertanyaannya kalau ada tambahan modal atau tambahan pihak yang ingin ikut bersirkah, saya sampaikan filosofinya dulu ya sirkah. Jadi sirkah itu semua pihak harus terlibat dalam bisnis itu. Nah, keterlibatan pihak yang bersirkah itu bisa 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia itu hanya berperan modal saja. Tenaganya tidak ikut. Kemungkinan kedua, dia hanya tenaganya saja, tapi tidak menyertakan modal. Kemungkinan ketiga, dia ikut dua-duanya, ikut dalam modal maupun ikut dalam tenaga. Nah, dari gabungan itulah nanti ada istilah sirkah inan, ada sirkah mudorobah, ada sirkah abdan, ada sirkah wujud, dan mufawadoh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam sirkah itu kalau ada tambahan modal atau tambahan orang yang ingin masuk dalam sirkah, maka ketentuannya itu harus tutup buku dulu. Jadi nanti harus paham bagaimana cara menutup buku, yaitu harus membuat laporan keuangan sesuai standar akuntansi ya. Jadi kepentingan menutup buku itu apa? Supaya yang sudah bekerja itu dihargai dulu. Misalnya saja akad sirkah itu bulan Januari. Kemudian sudah berjalan 6 bulan, ada yang mau menambahkan modal. Itu sirkah yang 6 bulan ini harus ditutup buku dulu, supaya apa? Untuk melihat apakah ada keuntungan dari sirkah yang sudah berjalan 6 bulan. Kalau memang ada keuntungan, itu hak-hak yang sudah bekerja kan harus diberikan. Apakah itu yang bekerja modalnya saja, atau tenaganya saja, atau dua-duanya. Itu kepentingan tutup buku supaya apa? Modal yang sudah bekerja 6 bulan tidak disamakan dengan modal yang baru masuk. Baru mau masuk tidak boleh disamakan. Itu tidak adil. Atau tenaga yang sudah bekerja 6 bulan tidak boleh disamakan dengan tenaga yang baru masuk.
Itu namanya tidak adil. Jadi yang adil itu yang 6 bulan itu dihargai dulu. Kalau memang ada keuntungan, dibagi hasil dulu. Diberikan hak-haknya karena sudah bekerja 6 bulan. Atau kalau memang ada keuntungan, tidak dibagi nggak apa-apa, namanya laba ditahan. Kalau ada laba ditahan itu kan membuat modalnya bertambah, kalau di neracanya begitu. Nah, setelah ditutup buku, setelah bagi hasil, ciri-ciri bagi hasil yang benar itu kan neracanya kembali kepada modal awal. Nanti kalau masih bingung istilah tutup buku itu apa, laporan keuangan apa, neraca itu apa, nanti ya harus ikut kelas lanjutannya ya. Itu nanti mestinya ada pelajaran tentang paling tidak akuntansinya ya, akuntansi sederhana lah paling enggak. Jadi kalau sudah tutup buku, keuntungan sudah dibagi, neraca sudah kembali ke modal awal, maka baru dimasukkan modal baru dengan akad yang baru, Nah, yang ketiga, kenapa harus tutup buku? Alasan ketiga, prinsip syirkah Islam itu bagi hasil tidak mengikuti proporsi modal. Bagi hasil itu mengikuti kesepakatan. Itulah pentingnya tutup buku, supaya apa? Karena syirkah lama itu misalnya 2 orang. Sudah sepakat pemodal 40%, pengelola 60%. Nanti kalau masuk modal baru, misalnya pemodal lama itu modalnya 10 juta. Nanti masuk modal baru 5 juta. Itu walaupun ada 1 orang pengelola, kemudian 1 orang pemodal dengan 10 juta, 1 orang pemodal dengan 5 juta, ini pembagian bagi hasilnya ya disepakati bertiga itu. Boleh saja pengelola 50%, pemodal yang satu 30%, pemodal yang kedua 20%, ya monggo saja. Itu ciri-ciri sudah tutup buku, kemudian harus akad syirkah yang baru. Dengan komposisi pesirkah yang baru, komposisi modal yang baru, dan komposisi nisbah bagi hasil yang baru. Untuk semua sirkah ketentuannya begitu. Setiap ada tambahan modal baru atau pesirkah baru harus tutup buku, kemudian seakan-akan sirkah itu selesai, seperti bubar, tapi terus akad sirkah baru dengan pembukuan neraca yang baru. Kemudian memulai, sehingga posisi semua dianggap sama, seperti start baru, karena apa? Hasil kerja 6 bulan sudah dihargai. Kalaupun tidak ada keuntungan juga nggak apa-apa. Jadi ngerti bahwa itu rugi. Kalau rugi kan komposisi modalnya kelihatan. Sehingga untuk perbandingan modal baru itu perbandingannya melawan berapa yang sudah ditutup. Tidak bisa menggunakan data lama. Dulu saya 10 juta, tapi setelah tutup buku tinggal 5 juta. Karena rugi. Nah, itu pentingnya tutup buku sehingga modal yang baru ketahuan melawan berapa gitu. Ya. Gitu ya, Allah. Terima kasih Ustadz Dwi Condro atas jawabannya. Jadi Bu Rizka ada beberapa pemahaman ya untuk terkait dengan mekanisme untuk penambahan ya pemodal atau pesirkah baru di sirkah yang sudah ada sebelumnya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Ustadz Dwi Condro nanti memang perlu didalami juga untuk memahami untuk akuntansi atau mungkin terkait dengan laporan keuangan yang harus diselesaikan terkait tadi dengan tutup buku. Ada beberapa perhitungan-perhitungan yang memang harus didetailkan begitu ya. Apakah sirkah yang pertama untung atau rugi, lalu bagi hasil, lalu nanti ditutup, nanti dilanjutkan untuk sirkah berikutnya yang ada penambahan pesirkah yang baru. Nah, ini nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya, Bu Rizka, dan nanti akan saya sampaikan di sebelum penutupan, nanti ada informasi terkait hal tersebut. Apakah sudah dipahami, Bu Rizka, jawabannya?
Sudah Pak Hatur nuhun. Ya, Oh, insya baik. Allah paham. Baik, sudah paham ya, baik. Nah, Ustadz Dwi Condro, mungkin saya ingin menambahkan tadi yang ditanyakan oleh Bu Rizka. Tadi kan mekanismenya seperti itu, ya. Tutup buku dulu sirka pertama, lalu sirka yang kedua nanti digabung dilanjutkan lagi untuk dibuka. Nah, mungkin terkait ini, mungkin perlu dijelaskan juga ketika nanti ada sirka yang baru itu harus disetujui oleh pesirkah yang pertama ya, Tas ya. Misalnya sirka pertama antara pemodal dan pengelola. Nah, nanti yang masuk yang baru nanti rencananya kan pemodal. Misalnya pemodal yang kedua ya. Nah, artinya si pemodal pertama ini harus setuju ya ketika nanti ada pemodal kedua ini masuk seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya pemodal yang pertama itu tidak sepakat, tak? Mungkin bisa dibantu dijelaskan. Iya. Jadi yang disebut akad baru, memulai akad baru itu semua pesirkah harus terlibat. Ya, artinya semua pesirkah harus setuju. Jadi kalau mau ada masuk pemodal baru atau masuk pesirkah baru itu memang harus disepakati semua pesirkah. Kalau tadi cuma simpel aja mungkin 2 orang. Tapi kalau 10 orang ya semua pemodal harus ditanya, Ya. semua pengelola harus ditanya. Kalau ada satu saja yang nggak setuju tidak bisa masuk itu. Kenapa? Karena filosofinya semua pesirkah itu adalah pemilik perusahaan. Secara equal, secara sama, berapapun modal yang disertakan, itu adalah pemilik, punya suara yang sama. Kalau kapitalisme itu sirkahnya kan suara mengikuti modal gitu. Kalau dalam Islam suara mengikuti orangnya, bukan modalnya. Ya. Karena dalam Islam itu sirkah bisa tanpa modal. Kalau tanpa modal nggak boleh bersuara kan diem terus. Itu bedanya sirkah kapitalis atau yang disebut PT dengan sirkah Islam. Gitu ya, Allah. Baik, terima kasih Ustaz Dwi Condro atas tanggapannya. Jadi memang harus kesepakatan semua pihak termasuk modal yang pertama ya, Tas ya. Jika ada nanti pesirkah baru atau pemodal baru yang masuk. Baik. Ini saya tanyakan kenapa? Karena berkaitan dengan pertanyaan minggu lalu, Ustaz, dari Pak Aib Saifuddin itu kurang lebih sama pertanyaan dengan Ibu Rizka ketika nanti ada pesirkah yang lain masuk kembali begitu. Jadi sudah bisa terjawab. Nah, sebelum ada pertanyaan berikutnya yang dari pertanyaan minggu lalu, saya memberikan kesempatan kepada Ibu Sindu yang sudah resen untuk mengajukan pertanyaan kepada Ustadz Dwi Condro. Silakan Ibu Sindu. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Pak Reza ya. Suaminya Bu Sindu. Ya, siap. Ini kebetulan suaminya Bu Sindu, Pak Ustadz. Silakan Pak Reza. Saya alhamdulillah sudah 2 kali ikut kajian nih. Jadi ini kesempatan kedua. Yang menjadi salah satu penasaran bagi saya pribadi, dalam syirkah itu ternyata tertuang harus ada nilai tunainya. Bagaimana kalau kami melakukannya tanpa modal tetapi ada peluang? Itu apakah termasuk yang mana gitu loh Pak Ustadz? Karena kami sama-sama, contoh begini, partner saya ini bekerja tetapi saya ada potensi untuk prospek dalam kesempatan kerja PO. Dalam hal ini kami buat seragam. Tetapi beliau juga tidak menurunkan modalnya. Baru setelah ada pekerjaan, saya biasanya dengan istri saya baru kami cari modal. Nah, kalau seperti itu bagaimana ya Pak Ustadz ya? Mohon penjelasannya. Baik, cukup Pak Riza ya pertanyaannya ya. Baik, silakan Ustadz Dwi Condro untuk bisa menanggapi. Iya. Jadi yang pertama, kalau yang disebut modal itu memang yang sesuatu yang bisa dikelola oleh pengelola. Kalau para ulama itu sebenarnya
yang lebih ketat mengatakan modal itu harus uang. Jadi ada ulama yang tidak setuju kalau modal itu barang, apalagi cuma peluang. Jadi yang disebut modal itu harus uang, karena itu yang bekerja. Jadi Islam itu menghargai tenaga sama dengan uang. Kalau memang nggak sempat kerja, nggak apa-apa, tapi yang kerja uangnya, maka uang itu harus bisa dikelola. Kalau nggak bisa dikelola, maka tidak layak disebut pekerja. Itu filosofi Islam. Walaupun kemudian ada ulama yang membolehkan modal itu dalam bentuk barang. Asalkan barang itu bisa ditaksir nilainya. Bisa ditaksir nilainya sehingga yang disebut keuntungan itu kan harus di atas modal. Ya. Kalau ditulis uangnya itu supaya ketahuan ini sudah untung atau belum. Kalau modalnya 10 juta, kan yang disebut untung itu kalau nilai hartanya nanti di atas 10 juta. Nilai harta itu tidak harus semuanya dalam bentuk uang cash ya. Mungkin 10 juta ada yang digunakan beli barang 5 juta. Terus uang belanja modalnya 5 juta. 5 juta ini diputar jadi 6 juta. Bisa bagi hasil enggak? Bisa, karena apa? Karena 6 juta itu harus ditambah dengan nilai aset. Tapi nilai aset ini harus dikurangi depresiasi. Nah, setelah dikurangi depresiasi, nanti ketahuan berapa nilai asetnya, aset ditaksir itu misalnya tinggal 4,5 juta. Berarti 4,5 juta, nanti ditambah uang cash-nya tadi, 6 juta, berarti sebenarnya nanti hartanya tinggal 10,5 juta. Kalau mau dibagi hasil berarti hanya 500.000, bukan 1 juta. Misalnya seperti itu. Nah, itu kepentingan itu dalam bentuk cash atau dalam bentuk barang. Itu harus ditulis nilainya. Kalau sirkahnya itu yang satu membawa peluang, yang satu membawa tenaga, terus keadilan Islam di mana? Yang berpotensi membawa peluang pre-order atau membawa peluang klien itu bisa dihargai dengan nisbah bagi hasil yang lebih besar. Sama-sama tenaga, karena yang satu bawa peluang misalnya minta 60%. Yang nggak bawa peluang 40%, keadilannya seperti itu. Nah, kemudian kalau caranya kayak tadi yang ditanyakan, sama-sama tenaga ketika akad, terus ada peluang, setelah order masuk, ini butuh modal. Nah, status modalnya itu harus jelas. Modal itu mau disirkahkan atau modal itu utang. Jadi tidak boleh setelah akad itu kemudian modal baru dimasukkan. Tidak boleh. Jadi kalau ketika akad itu sama-sama tidak membawa modal, berarti itu kan sirkahnya sirkah abdan, bukan mudharabah. Ya. Tapi setelah berjalan kemudian butuh modal. Nah, butuh modalnya itu mau dimasukkan dalam sirkah atau hanya utang. Harus jelas. Karena dalam neracanya kan modal itu ditaruh di kanan bawah, kalau utang ditaruh kanan atas. Dan kalau modal masuk setelah akad tidak bisa gitu. Karena akadnya sudah terlanjur abdan. Kalau mau jadi modal berarti harus berubah akad. Akadnya jadi mudharabah. Dan mesti nisbahnya berubah lagi, tidak 60-40. Gitu ya. Paham, Pak Ustadz. Paham, Pak Ustadz. Baik. Setelah, Pak Ustadz, maaf, saya penasaran aja. Lanjut, silakan Pak. Apabila modalnya itu bentuk untuk operasional, itu bisa dihitung sebagai modal nggak ya? Maksud saya, misalnya dana untuk bergerak kita operasional itu kita butuhkan 1 juta, let's say, dalam 1 minggunya. Nah, yang tersedia adalah 4 juta dalam sebulannya. Apakah itu bisa dianggap sebagai modal awal atau masuk ke sirkah apa? Iya, ini pentingnya nanti ada kelas lanjut ya. Kalau mau bersirkah, pihak pengelola itu mestinya membuat
bisnis plan. Hmm. Jadi sehingga tahu kebutuhan modalnya. Yang dimaksud bisnis plan itu perancangan bisnis yang bisa menunjukkan kebutuhan modalnya berapa, modal itu digunakan untuk apa. Biasanya bisnis plan kan dibagi dua ya. Modal untuk belanja awal, biasanya untuk beli alat-alat yang alat-alat beratnya ya, mesin-mesin dan sebagainya. Terus ada belanja bulanan. Iya. Belanja bulanan itu untuk untuk biasanya untuk bahan-bahan baku. Terus nanti ada planning sampai kepada dia itu BEP bulan keberapa. Nah, kalau misalnya BEP-nya 6 bulan, terus pengelola selama 6 bulan itu bisa kasbon apa enggak gitu loh. Kan dia harus hidup juga gitu loh. Sehingga misalnya untuk belanja awal untuk misalnya beli mesin ini itu 50 juta. Nanti bulanannya itu sebenarnya operasionalnya itu 5 juta, cadangannya 5 juta, diperkirakan BEP 6 bulan. Itu kan bisa 10 kali 6, itu 60 juta, tambah 50, berarti 110 juta. Itu pun perkiraan yang terlalu mepet. Masih butuh mungkin cadangan lagi. Digenepi 150 juta. Itu diajukan lewat bisnis plan gitu loh. Sehingga nanti pemodal itu bisa memperkirakan, kalau saya mengeluarkan 150 juta, BEP-nya 6 bulan, saya dapat untung berapa, pasti dibandingkan dengan kalau saya deposito ke bank gitu loh. Kalau nilai keuntungan tidak di atas deposito, itu dianggap proposalnya tidak visible gitu loh, secara bisnis. Bukan kita ikut-ikutan sama bunga ya, itu sudah standar bisnis. Yang disebut proposal itu visible, itu kalau uang 150 juta didepositikan 6 bulan di bank, keuntungannya tinggi mana? Kalau lebih tinggi itu disebut visible. Dan setelah kita ngomong butuh kita 150 juta, sudah ini harus bertanggung jawab penuh, setelah 6 bulan itu diupayakan betul bisa bagi hasil. Nah, rancangan bisnisnya ini harus jelas, itu namanya bisnis plan, yang itu dalam kelas lanjutannya mestinya insya Allah akan diajarkan membuat bisnis plan itu bagi yang pengelolanya untuk mengajukan kepada pemodal. Nah, kalau sudah gitu nggak minta-minta lagi. Kalau minta per bulan itu merusak akad, nggak boleh. Akad itu per bulan minta tambahan, minta tambahan. Padahal setiap ada tambahan modal tadi sudah kita sampaikan kan harus tutup buku. Masa tiap bulan tutup buku, terus berubah akad lagi. Gitu ya, Allah. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Baik, cukup Pak Reza ya, sudah bisa menjawab ya Pak ya pertanyaannya ya. Alhamdulillah cukup jelas Pak Indra. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Jadi Bapak Ibu semua memang tadi ada kata kuncinya ya ketika sama-sama dua pihak ini tidak ada modal lalu juga membawa bisnis begitu ya. Jadi itu istilah itu istilah abdan. Namun ketika modal ini masuk belakangan itu tidak bisa. Jadi memang kata kuncinya memang modal itu harus ada dulu sebelum akad begitu ya Ustadz ya. Baik. Iya. Nah, untuk tadi terkait dengan bisnis plan yang disampaikan oleh Ustadz Dicondro itu nanti kita coba akan pelajari Bapak Ibu semua, namun nanti ada di kelas lanjutan seperti itu. Nah, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Reza. Baik, untuk selanjutnya ini mohon izin saya mengajukan pertanyaan minggu lalu Ustadz dari Pak Indra Himawan yang belum sempat terjawab karena memang konteksnya pertanyaan terkait dengan syirkah gitu. Namun kebetulan Pak Indra Himawannya malam ini tidak hadir, jadi nanti coba kita sampaikan kepada beliau. Jadi pertanyaannya, syirkah inan pengelola tidak dibebankan kerugian. Bagaimana kalau kerugian itu nyata salah si pengelola? Mohon info keadilannya di mana? Nah, ini mungkin bisa dijawab Ustadz. Terima kasih. Iya.
Kalau sirkainan itu semua pengelola, semua pemodal. Jadi Pemodal. mungkin kurang tepat. Mungkin yang tepat sirkah mudharabah. Jadi kalau Mudharabah, ya. sirkainan semua pengelola, semua pemodal. Berarti pengelola kan tanggung jawab semua. Nggak, kalau sirkainan Masing-masing. nggak bisa lempar-lemparan mengenai tanggung jawab ya. Kalau sirkainan kalau rugi langsung dibagi sesuai proporsi modal. Langsung dibagi proporsi modal karena semua pengelola. Semua pengelola. Ya. Beda kalau mudharabah. Kalau mudharabah berarti ada pihak pemodal murni dan ada pihak pengelola murni. Oh, Kalau ada kerugian, tapi kesalahan pengelola itu dalam materi sirkah mudharabah sudah disebutkan. Kalau ada dua poin penting ya. Yang pertama, kerugian itu karena kelalaian, ketidakamanaan, atau pengelola tidak tanggung jawab, itu pengelola wajib mengganti kerugian. Kemungkinan kedua, kalau pengelola itu tidak memenuhi persyaratan yang diajukan ketika akad. Misalnya pemodal pengennya saya mau kasih modal asal untuk kuliner, tidak boleh yang lain. Tapi kemudian dipakai untuk misalnya bisnis konveksi misalnya. Kalau itu rugi, itu tanggung jawab pengelola. Jadi pengelola wajib mengganti kalau dua keadaan. Keadaan pertama itu ketidakamanan, keadaan kedua kalau tidak mengikuti syarat yang diajukan oleh pemodal. Itu sudah dijelaskan di materi untuk sirkah mudharabah ya. Kalau sirkainan ya rugi langsung dibagi sesuai proporsi masing-masing. gitu ya, Allah. Baik. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Nah, terkait dengan ketidakamaнаhan pengelola, Ustadz, ini sebenarnya yang memang harus kita hindari ya, karena kan harapannya kita masing-masing antara pemodal dan pengelola itu sama-sama amanah. Nah, apa terminologi tidak amanah itu apa saja sih Ustadz? Apakah memang karena tadi kalau di saya kan kebetulan juga ada akad sirkah dengan pengelola. Di situ saya sebutkan jika pengelola lalai itu dianggap kalau misalnya ada rugi itu adalah tanggung jawabnya nanti dari pengelola. Jadi dalam konteks lalai ini atau tidak amanah ini salah satu ukurannya adalah tidak membuat laporan keuangan. Lalu itu juga tidak tidak sesuai dengan bisnis yang disirkahkan begitu dalam pengelolaannya. Kadang ada ketika kita disirkahkan usahanya A, tapi pas di tengah jalan dia yang lakukan adalah usahanya B atau bahkan ditambah A dan B gitu ya, hanya dengan mungkin berbagai alasan gitu. Atau mungkin ada informasi lain Pak terkait dengan ketidakamaнаhan tersebut. Ya, tidak amanah itu yang paling mudah dilihat dari proposal. Jadi untuk mengukur dia itu sebenarnya serius atau tidak, bertanggung jawab atau tidak, melenceng atau tidak, itu kan berdasarkan proposal yang dia buat. Seorang pengelola yang amanah, yang bertanggung jawab, itu ditunjukkan pertama membuat bisnis plan yang rigid ya, yang serius, yang sungguh-sungguh, yang benar-benar berbasis syukur-syukur berbasis data, berbasis analisis, berbasis peluang, dan seterusnya. Kalau dia memang sudah membuat bisnis plan, itu pemodal ngontrolnya pakai bisnis plan-nya itu. Misalnya dalam bisnis plan yang benar itu kan tiap bulan dia punya target. Bulan pertama target penjualan berapa, bulan kedua berapa, bulan ketiga berapa. Terus mungkin semakin rinci semakin bagus. Untuk bisa mencapai target itu apa langkah yang harus dilakukan. Betul. Nah, kalau bisnis plan-nya mateng, maka setiap bulan bisa dilakukan evaluasi. Ditanyakan, targetnya tercapai atau tidak. Kalau tidak, itu permasalahannya, kendalanya apa? Dari situ kan ketahuan. Saya sudah semua yang sudah saya planning kan sudah saya jalankan. Tapi ini meleset. Nah, kalau kelihatan begitu, berarti dia amanah sebenarnya.
Tapi Ya. dia sudah membuat program sendiri, mengajukan sendiri. Mungkin dia meyakinkan sampai berbusa-busa, ternyata tidak dijalankan gitu loh. Bulan Iya. pertama harusnya dia masuk ke Facebook Ad misalnya, dia masuk ke ke Instagram, masuk ke ini, nggak dilakukan semua, padahal itu sudah dibiayai. Biaya untuk iklan di sini berapa, iklan nggak dijalankan. Nah, itu namanya nggak amanah. Nah, kamu bikin Baik. proposal itu yang bikinkan siapa? Itu untuk mengukur, ini berikutnya mau jalan nggak? Kalau nggak, kamu harus mengganti gitu. Kalau sekarang saya minta ini ditutup, kamu harus mengganti. Oh, enggak, siap kita mau jalan terus. Nanti bulan kedua kan dievaluasi lagi. Ya. Bisa nggak mencapai target 6 bulan BEP gitu. Sesuai dengan yang dia inginkan. Ingat yang paling berat dalam sirkah itu amanah memang. Kalau memang nggak bisa Iya, amanah, ya jangan betul. minta modal orang lain gitu. Modalnya sendiri aja, kerjakan sendiri, rugi sendiri, bingung sendiri kan nggak apa-apa. Tapi kan tidak menzolimi orang lain. Jadi harus hati-hati. Tapi kalau amanah itu insya Allah barokah. Insya Allah barokah. Karena Allah ikut Amin, bantu, amin. Pak. Allah ikut bantu. Iya, Enaknya sirkah itu kan begitu. Kuncinya cuma amanah gitu. Sesuai iya, apa yang dia planningkan, itulah yang dia sungguh-sungguh kerjakan, dan dia memang punya kemampuan dalam bisnis itu. Kalau dia baik. memang punya kemampuan dan dia memang passionnya di situ kan seneng gitu loh. Kalau Hmm, seneng itu kan ya betah karena sesuai passionnya. iya. Gitu ya, Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Jadi memang tujuan kita mencari keberkahan ya Ustadz dari Allah Subhanahu wa taala karena sebagai pihak ketiga dari dua belah pihak yang bersirkah. Dan ini ada di soal pretest Ustadz. Dan itu mungkin teman-teman yang sudah bisa menjawab nanti benar nilainya. Namun terkait tadi keamanahan memang kalau dari Equity memang kami lakukan ini Ustadz, pendampingan terkait dengan termasuk pelaporan keuangannya gitu. Namun memang ada eh, pengelola kami yang memang secara rutin memberikan laporan keuangan dan itu kami nilai itu amanah seperti itu ya. Dan juga bahkan ketika usahanya apa namanya terkendala itu juga mengupdate. Oh, ini kami terkendala terkait dengan apa kondisi di market, lalu kondisi di lapangan seperti apa itu selalu diupdate. Namun demikian ada juga yang memang pengelola yang udah kita ingatkan, sudah kita telepon, sudah kita apa namanya berikan apa namanya, bahkan kita sudah berikan surat pengingatan, Tat. Karena di dalam klausul akad kami itu ketika pengelola apa namanya tidak amanah itu kami lakukan beberapa tahap termasuk penerbitan surat peringatan. Tujuannya adalah untuk bisa mengingatkan yang bersangkutan untuk tetap amanah di sirkah yang kita jalankan begitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi wawasan bagi Bapak Ibu semua ya untuk sirkah gitu. Baik, nah ini ada pertanyaan tambahan Ustadz dari Ibu Rizka. Ustadz, apakah boleh tutup buku sebelum beres masa akad? Nah, ini eh, sebenarnya mudah ya menjawabnya. Tapi mungkin Ustadz bisa membantu menjawab. Iya, yang harus dipahami bahwa akad sirkah itu ada dua macam ya. Yang pertama itu sirkah yang memang disepakati itu ada masa Nah, berlakunya jangka ya. waktunya. Hmm. Tapi ada sirkah yang disepakati, sirkah yang berterusan, yang berkelanjutan. Nah, untuk sirkah yang dibatasi masa waktunya itu boleh. Misalnya disepakati 1 tahun 12 bulan atau gitu ya. disepakati 2 tahun. Hmm. Nah, berarti nanti periode tutup bukunya ya setelah 1 tahun. Kalau memang mau dibatasi 1 tahun. Terus pertanyaannya kalau sebelum 1 tahun tutup buku, boleh apa enggak? Ya boleh saja, karena kapan tutup buku itu kesepakatan. Ya. Oleh karena itu, terutama kalau sirkah yang berkelanjutan, kita merekomendasikan sebaiknya tutup buku setiap bulan. Walaupun tidak harus, karena periode tutup buku
itu sesuai kesepakatan, bukan mengikuti proyek. Kalau proyek, ya itu juga perkiraan kan, proyek ini selesai kira-kira 1 tahun. Terus disepakati tutup buku ya 1 tahun. Itu bisa molor, bisa lebih cepat, nggak ada masalah. Intinya semua basisnya adalah kesepakatan, gitu ya. Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Baik Ibu Rizka, moga-moga bisa menjawab ya Bu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan lain, Bapak Ibu, mohon izin untuk kita membahas soal pretest ya. Ada yang tanya. Oh sorry, ada yang bertanya Pak Denny. Selamat malam Pak Denny. Baik, ada pertanyaan dari Pak Denny terkait pinjam meminjam, misal dalam bentuk gadai. Pinjam uang 20 juta digadaikan rumah atau sawah. Apakah rumah tersebut bisa ditempati oleh yang meminjamkan uang? Seperti itu, Tat. Iya, itu pembahasan gade belum ya? Belum. Di materi berikutnya, Pak Denny, mohon izin, Iya. Pak. Jadi khusus untuk malam ini Intinya kita nggak membahas boleh ya. mengenai kenapa ya. Intinya nggak Jadi boleh, untuk cuma malam ini kita alasan rincinya kalau sudah masuk materi Oke. gade. Baik. Jadi Pak Denny jawabannya tidak boleh, Ustaz, ya. Namun untuk lebih spesifiknya, detailnya nanti akan ada kelas lanjutan. Pak Denny insya Allah nanti untuk gadai syariah nanti ada materinya yang akan diberikan di kelas berikutnya seperti itu. Jadi ini Bapak Ibu semua pertanyaan terkait dengan hukum sirkah dan juga murabahah. Kalau dari pertanyaan-pertanyaan tadi kebanyakan yang sirkah ya. Namun untuk yang murabahah memang belum ada yang bertanya. Mungkin nanti di lain waktu gitu Ustadz ya. Nah untuk mempersingkat waktu mohon izin saya share screen soal untuk pretest ya yang dilakukan atau dijawab oleh Bapak Ibu semua. Nah ini pertanyaan Ustadz untuk materi sirkah dan murabahah bank syariah. Nomor 1, dalam pandangan Islam, apakah diperbolehkan untuk berhutang? Begitu tadi jawabannya. Iya. Pertanyaannya. Insya Allah mudah ya. Jadi jawabannya A, boleh selama tidak ada tambahan atau tidak ada riba. Insya Allah sangat jelas. Jadi utang piutang itu boleh, asal tidak ada ribanya. Baik. Jadi boleh selama tidak ada tambahan atau riba ya. Baik. Terima kasih, Tat. Lalu pertanyaan berikutnya, di bawah ini manakah transaksi yang mengandung riba? Nah, ini ada yang menjual motor, ada yang berhutang gitu. Kalau menjual motor dengan menambahkan keuntungan itu boleh. Karena itu jual beli, bukan utang piutang. Jadi yang nggak boleh itu C ya, berutang uang ya, bukan karena utang jual beli. Berutang uang, kemudian mengangsur dan menambahkan bunga pada setiap cicilannya. Nah, itu yang haram. Itulah yang disebut riba. Ya, oke. Berarti jawabannya kalau berutang C. emas, dikembalikan emas, asal gramnya sama, itu boleh. Kalau nanti gramnya ditambahi, baik tambahi gram emas maupun ditambahi uang, itu enggak boleh. Itu tetap riba. Ya. Itu ya. Baik. Jadi jawabannya C ya, berhutang uang lalu mengangsur untuk menambahkan bunganya. Kalau berhutang uang saja sendiri sudah tidak bisa ya Tat ya, apalagi menambahkan bunga ya. Dan ini riba begitu. Jadi Bapak Ibu semua jawabannya C. Sementara untuk yang lainnya A dan B ini menjual motor berarti ini transaksinya jual beli atasnya murabahah. Murabahah. Ya. Gitu. Dan ya. Baik. Nah, untuk emas tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz itu boleh gitu ya, asal gramnya sama. Baik, berarti nomor 2 jawabannya C. Nah, untuk nomor 3 di bawah ini mana dosa riba? Iya, itu satu hadis itu mewakili. La'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa sahidaihi wa qolahum sawaun. Jadi Rasul melaknat 4 pihak yang terlibat dalam riba,
pemakan riba atau penerima riba, pemberi riba, penulis riba, saksi-saksi riba. Rasul mengatakan hum sawaun, mereka semua sama. Jadi jawabannya B ya, semua benar. Iya, semua benar ya Pak Ustadz ya. Baik. Jadi semuanya ya terkena riba ya, baik dari penerima, pemberi, bahkan penulis, bahkan saksi-saksi juga terkena dosa riba. Nah, berikutnya, siapakah pihak ketiga dari dua orang yang melakukan syirkah berdasarkan dalil hadis? Nah, ini tadi sudah dibahas juga ya. Iya, Jawabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. yang A ya, Tat ya. Iya, Sudah jelas ya. Oke, baik. Nah, pertanyaan berikutnya, syirkah tanpa modal disebut dengan jenis syirkah apa? Nah, ini dia. mudah juga Kalau syirkah ini abdan ya. Insya Allah ya, mudah. abdan ya, Tat ya, ada Iya. di video ya. Yang Kalau sudah ada disebut materinya. syirkah badan. Baik, berikutnya. Oh, jadi badan itu maksudnya ini ya, Tat ya. Ya tanpa modal itu ya. Jadi Iya. kinerja badan ketemu atau badan. mungkin tenaga gitu ya. Oke. Baik. Termasuk pikiran juga ya, Tat ya. Iya, boleh. Keahlian ya. Yang penting tanpa modal. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, syirkah mudarabah merupakan syirkah yang melibatkan modal. Namun, bolehkah modal tersebut berbentuk barang dan bukan uang? Nah, ini tadi sudah sempat kita bahas ya. Itu. Itu sudah kita bahas. Jadi hukum asalnya memang harus uang, tapi sebagian ulama membolehkan barang asalkan bisa dihitung qimatul urut ya. Qimatul urut itu nilai dari barang tersebut. Karena ini harus ditulis di dalam neraca ya. Jadi modalnya itu harus ditulis dalam bentuk uang supaya bisa menghitung profitnya, keuntungannya. Gitu ya, Allah. Baik, jadi jawabannya C ya, Tat ya. Tidak boleh kecuali barang yang dijadikan modal itu dihitung dulu. Jadi bisa diukur ya, Tat ya, nilainya ya, dihitung. Baik. Lalu nomor 7, dalam jual beli kredit, apakah boleh menggunakan jaminan? Nah, ini dia. Ya. Dalam jual beli kredit, Kebiasaan kredit barang ya, jual beli kredit itu biasanya barang yang dikreditkan itu dijadikan jaminan. Tuh. Di dalam fikih Islam tidak boleh. Jadi para ulama memberikan penjelasan kalau barang yang dikredit dijadikan jaminan itu jual belinya tidak sah. Berarti boleh ada jaminan dari utang piutang asalkan bukan barang yang dijadikan objek jual beli. Jadi B ya. Jadi B ya, baik. Makanya kalau di konvensional itu, lembaga konvensional itu ada kontrak fidusia, itu maksudnya yang dijaminkan adalah yang dikreditkan ya, Tat ya. Iya. Dan itu tidak boleh ya, Tat ya. Nah, berikutnya nomor 8, ketika ada denda keterlambatan pada pembayaran hutang atau cicilan, maka denda itu termasuk, nah ini teman-teman mungkin sudah hati-hati ya, menjawab ya. denda dari cicilan utang, baik utang jual beli maupun utang uang itu masuk kategori riba. Kan dalilnya sangat jelas ya. Man ba'a bi bai'ataini falahu au kasuhuma awir riba. Jadi dalilnya itu. Nabi mengatakan man ba'a bi bai'ataini, barang siapa yang berjual beli dengan dua jual beli. Dua jual beli itu maksudnya cicilan setiap bulan sudah ditentukan 500.000. Tapi kemudian dia terlambat, terus didenda. Itu Rasul mengatakan bibayyatain itu termasuk dua jual beli. Falahu, kata Rasul, itu boleh asalkan apa? Aukasuhuma awiriba, boleh saja asal kamu tetap pada harga yang awal, harga yang lebih rendah atau harga yang awal. Kenapa? Kalau ada tambahan menjadi lebih mahal, itu disebut riba gitu loh. Riba. Hadisnya memang
Rasul menyebut riba kalau ada tambahan dari Tambahan. harga awal gitu loh. Karena alternatifnya cuma dua, falahu aukasuhuma awir riba. Bagimu itu harga yang lebih rendah atau kamu mengambil riba gitu. Gitu ya. Itu Iya. berarti denda termasuk riba. Ya, lebih baik menghindari riba ya Tat ya daripada terkena dosa riba ya Tat ya. Ngeri banget. Ngeri, ngeri banget. Baik, nomor 9, bagaimana cara menentukan bagi hasil masing-masing pihak dalam syirkah? Nah, ini ada di materi ya. Ya, itu kaidahnya kan al-wadi atau alal mal warifu alam astolahu alaihi. Kerugian itu dibagi sesuai proporsi modal, kalau Modal. keuntungan atau bagi hasil dibagi sesuai kesepakatan. Nah, Iya. itu D berarti. Ya, dia. Dengan adanya nisbah itu ya Tats ya, sesuai kesepakatan berapa persen, Ya. baik dari sisi pemodal dan pengelola. Baik. Nah, lalu pertanyaan terakhir ini nomor 10, lembaga X adalah sebuah lembaga pembiayaan. Nah, ketika ada nasabah yang membeli mobil secara cicilan ke lembaga X, maka lembaga tersebut memberikan uang senilai harga mobilnya. Nah, kemudian nasabahnya membeli mobilnya sendiri dan mencicil sesuai nominal sekaligus margin bulanan yang diberikan lembaga X. Nah, bagaimana Islam memandang transaksi tersebut? Gitu. Iya. Jadi harus hati-hati ya. Biasanya model leasing memang begitu. Jadi ada pembiayaan dengan cara memberikan uang, kemudian uangnya disuruh beli sendiri. Setelah itu dia mencicil kepada yang membiayai tadi ditambah dengan margin. Nah, itu termasuk apa? Termasuk riba. Jadi harus hati-hati. Jadi apa? Kalau sampai ada tambahan atau ada denda, itu bisa terkena riba. Jadi jawabannya adalah C. Iya, Tati ya. Jadi memang tidak bukan boleh jual beli tapi utang piutang. Kalau jual belinya itu sudah benar, cuman gara-gara ada pinjam meminjam dalam bentuk uang untuk dibelikan mobil, bahkan ada tambahan. Tambahannya itu riba, situ, denda juga riba. Kena 2 kali riba itu ya. Baik, jadi jawabannya C ya Tat ya. C. Baik. Nanti. Ya. C. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, Ustaz sudah membantu untuk menjawab soal-soal pretest yang Bapak Ibu semua sudah jawab ya, dan juga dikirim ke kami. Nah, nanti setelah ini kami akan mengirimkan soal post-test. Harapannya Bapak Ibu semua bisa menjawab dengan lebih benar lagi, sehingga nanti nilainya juga bisa lebih baik lagi. Nah, sebelum kami tutup, Bapak Ibu semua dan Ustadz, mohon izin saya menyampaikan tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa nanti akan ada kelas lanjutan, dan ini masih kerjasama kami dengan Titik Rubah. Jadi kebetulan memang kami mengelola kelas online dan juga offline nantinya. Nah, tadi terkait dengan materi-materi yang lanjutan ini akan disampaikan di kelas berikutnya, Bapak Ibu semua. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya, baik. Nah, Bapak Ibu semua, ini nanti kelas lanjutan ya. Tadi kalau yang saat ini yang kami berikan adalah kelas muamalah dasar untuk secara gratis. Nah, nanti ke depannya kita akan belajar mengenai muamalah kontemporer. Lalu berikutnya kalau teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan syirkah atau mudharabah atau kemitraan antara pengelola dan pemodal, nanti Bapak Ibu bisa mengikuti kelas syirkah expertise. Nah, isinya apa saja sih silabusnya? Nah, untuk muamalah kontemporer yang kelas pertama itu silabusnya itu banyak ya Bapak Ibu semua. Ada hukum jual beli online, hukum dropshipper, reseller dan affiliate, lalu dompet
elektronik, MLM, franchise, PT dan koperasi, saham dan Bitcoin nih yang lagi trending ya, saham dan Bitcoin. Lalu murabahah bank syariah yang tadi sudah kita bahas juga, ini lebih detail lagi. Lalu asuransi konvensional dan syariah, dan ini tadi pertanyaan Pak Denny ya terkait dengan pegadaian ya. Ini kita akan bahas hukum-hukum pegadaian konvensional dan syariah. Nah, untuk ikut kelas ini muamalah kontemporer itu harganya cukup terjangkau, sejumlah Rp250.000. Nah, nanti untuk waktunya nanti akan kami informasikan kemudian ya. Nanti stay tune di grup kita, grup kelas muamalah dasar ini. Nah, untuk yang kelas berikutnya yaitu kelas online, masih kelas online, yaitu terkait dengan sirkah expertise. Nah, sirkah ini lebih mendalam lagi. Ya, bahkan kita bahas mulai dari filosofi sirkah, jenis-jenis sirkah, lalu pembuatan akad sirkah, ya, dan juga keorganisasian sirkah, laporan keuangan tadi yang disampaikan oleh Ustadz ya, bahkan sampai dengan perhitungan bagi hasil, perhitungan laba ditahan, dan juga mekanisme penambahan modal baru. Ya, dan tadi juga yang ditanyakan oleh Ibu Rizka terkait mekanisme penggantian persirkah dan juga bahkan pembubaran sirkah. Nah, ini silabus dari materi-materi sirkah expertise yang Bapak Ibu bisa ikuti di kelas berikutnya, di kelas expertise dengan jumlah investasi yang sama yang terjangkau Rp250.000. Dan ini nanti kelas online ini nanti akan kami infokan tanggal mainnya, begitu ya. Nah, untuk kedepannya kami juga membuka kelas offline ya. Nah, kelas offline ini adalah gabungan antara nanti kaidah-kaidah muamalah ya yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Dwi Condro selama 2 minggu ini, dan juga dengan kaidah-kaidah bisnis secara real di lapangan. Nah, jadi tentunya ini bermanfaat bagi bisnis Bapak Ibu semua. Kalau dasar muamalah ini sudah kita lakukan bersama ya. Bahkan untuk materi nanti yang basic ya, ini ada beberapa silabus ya, di dalamnya kita ada kelasnya, ada kelas basic, star, dan juga superstar. Nah, ini ada pola pikir pengusaha, pemetaan usaha, ide usaha, lalu bahkan kita juga ajarkan mengenai pengenalan sosial media. Bahkan laporan keuangan juga kita ajarkan walaupun sederhana. Nah, untuk di level star, kita juga ada rencana pemasaran, dan bahkan kami juga ajarkan mengenai cara menghitung harga pokok penjualan dan juga harga jual. Nah, ini kadang suka dianggap remeh ya bagi beberapa pengusaha ya untuk menghitung HPP. Karena ini penting untuk kita mendapatkan untung dari sini, begitu ya. Bahkan nanti kita juga ajarkan rencana penjualan dan biaya, jadi cost dan sales planning, lalu rencana arus kas dan juga pencatatan. Nah, nanti di kelas superstar akan ada bisnis model canvas ya. Jadi untuk mengetahui bisnis kita tuh modelnya seperti apa. Lalu perhitungan BIP dan bagi hasil, nanti terkait dengan customer, nanti ada customer development. Jadi bukan hanya business development saja, tapi customer juga kita harus develop. Bagaimana kita mendapatkan customer untuk lebih banyak lagi, legalitas usaha, pengelolaan SDM. Nah, ini yang disampaikan oleh Ustadz tadi ya, menyusun bisnis plan atau rencana bisnis. Nah, ini nanti kami akan sampaikan di kelas offline, dan insya Allah nanti akan berlangsung mulai bulan Oktober nanti, insya Allah. Untuk waktu dan tanggalnya nanti mohon ditunggu update dari kami. Baik, itu saja penjelasan dari saya terkait dengan kelas-kelas lanjutannya. Dan untuk sesi malam ini saya kira cukup Bapak Ibu semua. Dan terima kasih atas waktu dan juga pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Dan mohon maaf jika nanti Bapak Ibu semua merasa ada beberapa pertanyaan yang memang belum sempat dijawab, ya nanti bisa disampaikan kepada kami secara WhatsApp ya, lewat WhatsApp admin yang sering mengupdate beberapa informasi dari Equitri. Baik. Saya kira cukup, Ustadz. Mungkin ada penutup, Ustadz, sebelum selesai. Baik, alhamdulillah sudah kita bahas cukup mendalam ya dari materi yang sudah disampaikan lewat rekaman. Semoga bisa menjadi pegangan kita di dalam bermuamalah, berbisnis agar sesuai syariah. Tujuannya tadi sudah kita sampaikan, semata-mata ingin mendapatkan ridho dari Allah, barokah dari Allah,
untuk kita nikmati tidak hanya di dunia, tapi kita harapkan juga membawa barokah untuk besok dalam kehidupan di akhirat. Amin. Semoga kita benar-benar bisa menjalankan ketaatan kepada apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Nah, Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktunya. Dan insya Allah nanti kami akan update informasi berikutnya terkait dengan hasil post-test dan juga informasi kelas lanjutan. Kurang lebihnya, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.